Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Mastiah, mahasiswa PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Syber Syah Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema motivasi belajar yang saya ambil dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupus Saiful Rahmat MPD dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nailur Rohmah MPD. Kenapa saya memilih topik ini? Karena dari pengalaman saya mengajar, saya melihat begitu banyak peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri karena motivasi adalah kunci utama keberhasilan dalam proses belajar. Tanpa motivasi, sebaik apapun strategi pembelajaran yang kita gunakan, hasilnya tidak akan optimal. Sahabat yang berbahagia, apa motivasi belajar itu? Motivasi adalah faktor pendorong dan tujuan yang ingin dicapai seseorang dalam melakukan aktivitas, termasuk aktivitas belajar. Motivasi ini sifatnya kondisional, artinya kalau tidak ada motivasi, biasanya seseorang tidak ada keinginan untuk belajar. Menurut Hamalik, motivasi adalah daya penggerak yang mengarahkan dan menjaga perilaku seseorang agar tetap menuju tujuan tertentu. Sedangkan Brophy memandang motivasi sebagai dorongan kognitif, di mana siswa yang termotivasi akan menginginkan aktivitas akademik yang bermakna. Kemudian menurut Sardiman, motivasi adalah serangkaian usaha untuk menciptakan kondisi sehingga seseorang punya keinginan untuk belajar. Rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis motivasi belajar. Menurut Sardiman, ada motif bawaan dan ada juga motif yang dipelajari. Motif bawaan sudah ada sejak lahir, sedangkan motif yang dipelajari terbentuk dari pengalaman atau lingkungan. Menurut Woodward dan Markey, terdapat 3 jenis motif, yaitu motif organis yang merupakan kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Kemudian ada motif darurat, yaitu respon terhadap rangsangan dari luar. Ada motif objektif, yaitu dorongan untuk eksplorasi dan rasa ingin tahu. Selain itu, ada motivasi jasmaniah dan juga rohaniah. Motivasi juga dibedakan menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari diri siswa, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar siswa. Sahabat-sahabat yang berbahagia, lalu bagaimana cara menumbuhkan motivasi? Motivasi tanpa tindakan tidak akan memberikan dampak. Menurut Sardiman, terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Di antaranya, memberikan nilai, memberikan hadiah, membuat kompetisi yang sehat, memberikan ulangan yang bermakna, menunjukkan hasil belajar siswa, memberi pujian, memberikan hukuman yang mendidik, menetapkan tujuan yang diakui oleh siswa, memanfaatkan keterlibatan ego siswa agar mereka lebih semangat. Dengan cara-cara ini, motivasi dalam diri siswa bisa tumbuh dan mendorong mereka untuk aktif dalam belajar. Bagaimana kita mengetahui seseorang memiliki motivasi belajar yang baik? Menurut Makmun, terdapat beberapa ciri dan indikator siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik. Di antaranya, durasi dan frekuensi kegiatan belajar yang teratur, memiliki ketekunan dan ketabahan saat menghadapi hambatan belajar, mau berkorban demi keberhasilan belajar, mampu menghargai dan mengapresiasi diri sendiri, kemudian memiliki prestasi belajar yang baik, serta dapat menunjukkan sikap positif terhadap tugas-tugas belajar. Dengan mengenali indikator-indikator ini, kita dapat menilai tingkat motivasi belajar dalam diri siswa. Rekan-rekan yang berbahagia, kenapa motivasi itu penting dalam proses pembelajaran? Motivasi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai pendorong untuk memulai perilaku belajar. Yang kedua,
sebagai pengarah yang menuntun siswa mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, sebagai penggerak untuk menjaga kecepatan dan intensitas belajar siswa. Bagi seorang guru, motivasi itu penting karena guru berperan sebagai arsitek motivasi, yaitu membantu siswa untuk membangun semangat belajar mereka sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Kemudian bagaimana caranya agar motivasi belajar dapat berkembang dengan baik? Menurut Fatur Rahman, kita dapat melakukan beberapa strategi, seperti menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas, memberikan hadiah dan pujian, menciptakan kompetisi yang sehat, memberikan hukuman dengan bijak, memberikan perhatian individual kepada siswa, membiasakan pola pikir yang baik, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan menurut Dimyati, strategi mengembangkan motivasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan prinsip belajar, melibatkan aspek emosi, pikiran, dan kemauan siswa, menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka, serta membangun cita-cita dan aspirasi siswa. Rekan-rekan yang berbahagia, dari pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah fondasi utama dalam proses pendidikan. Refleksi pribadi saya menyadari bahwa terkadang sebagai guru cenderung fokus pada hasil akhir, tapi lupa untuk membangun semangat dan keinginan belajar dari dalam diri siswa. Padahal anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung lebih mandiri, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Peran guru bukan hanya mengajar, tapi juga menginspirasi. Kita sebagai guru harus menjadi pembuat jarak seperti dalam eksperimen Woodward. Bukan untuk dikalahkan, tapi sebagai pendorong agar siswa terus berusaha. Oleh karena itu, mari kita sebagai guru teruslah untuk belajar dan berinovasi. Karena guru yang termotivasi akan melahirkan siswa yang juga termotivasi. Demikian paparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.